Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Di sore hari ini kita kembali update untuk perkembangannya dan progres dari persiapan MotoGP di tahun depan, tepatnya tanggal 7 Desember 2021 untuk akhir tahun ini. Seperti apa kondisi dan progres pengerjaan yang ada ataupun hasil dari pengerjaan yang dilakukan dari tadi pagi sampai dengan sore hari ini. Dan untuk visual ini kita ambil pukul 17.30 waktu Indonesia bagian tengah, dimana untuk sebagian pekerja ataupun keseluruhan saat ini untuk pengerjaan di sirkuit Mandalika sudah berakhir. Dan saat ini kita berada di tikungan yang ke-15, 16 dan 17. Dan saat ini juga kita akan memantau kondisi dari pengerjaan yang masih berlanjut di bagian sisi depan dari area pit building ataupun di depan dari sirkuit Mandalika. Dan tentunya apabila teman-teman suka, cukup dibantu ya channel ini dengan cara di subscribe, di komen, di like, dan di share. Dan jangan lupa dinyalakan notifikasinya agar teman-teman mengetahui update yang terbaru maupun capaian terkini dari pengerjaan di sirkuit Mandalika. Langsung saja kita akan potong untuk melihat aktivitas dari sejumlah alat berat yang masih beroperasi di sore hari ini. Dan terpantau saat ini untuk kondisi dari capaian pengerjaan penghamparan subbase yang dilakukan di bagian sisi depan atau di sekitaran area medical center saat ini masih terus dilakukan. Sejumlah alat berat maupun dari ekskavator dan pit-plating roller yang masih terus bekerja di sini untuk meratakan bagian dari subgrade maupun dari perataan perluasan area di depan sini masih terus berlanjut untuk dapat segera nanti untuk dilakukan proses dari pengerjaan lanjutan dari pengaspalan maupun dari pengaturan yang akan ditargetkan dilakukan di sini. Dan aktivitas yang lain yang terpantau di sisi belakang dari area pit building saat ini masih dikerjakan untuk penuntasan pengecoran sebagai lokasi penampung air, yang dimana untuk progres saat ini untuk bagian cor yang sudah dilepas dari bagastingnya atau dibongkar di bagian sisi kiri dan kanan, dan untuk pengecoran lanjutan nanti akan dilanjutkan di bagian sisi tengah, dimana untuk bagastingnya sudah terpasang rapi di sini. Baik, selanjutnya kita berada di bagian trek lurus yang memiliki panjang 700 meter dan memiliki lebar sekitar 15-16 meter di sini, dimana untuk progres sebelumnya dari proses pemasangan pipa sebagai sistem geopori untuk serapan air yang apabila nanti akan ada genangan air apabila untuk curah hujan di sirkuit Mandalika cukup besar agar air yang berada di lintasan cepat terserap dan terbuang menuju ke arah luar dari sirkuit Mandalika. Dan untuk progresnya terpasang dari pipa yang tertanam di sini akan diselesaikan sampai dengan ujung dari trek lurus, bahkan di mana titik-titik genangan air yang ada sebelumnya sebagai evaluasi yang telah dicatat untuk sebagai pengevaluasian di bagian dari pelaksanaan event di tahun depan agar tidak terulang kembali. Dan saat ini kita akan menuju ke bagian sisi luar dari pengerjaan sistem drainase yang dibuat untuk menyalurkan air yang berada di area luar menuju ke sisi luar dari sirkuit Mandalika. Dan saat ini teman-teman bisa memperhatikan dari kondisi dari pengerjaan sudah hampir setengah, dan saat ini akan terkoneksi dengan sistem drainase yang sudah dikerjakan sebagian di sini, dan nanti akan dimaksimalkan untuk saluran air yang akan terbuang menuju ke luar dari sirkuit Mandalika. Memang sudah ditentukan dari jalur-jalur air yang akan terbuang hingga nanti akan berakhir di Laguna di sisi sebelah barat,
dari area sirkuit Mandalika. Dan saat ini juga kita berada di tikungan yang pertama, dan saat ini juga kita akan memantau kondisinya dari ketinggian mengarah ke trek lurus dan tikungan yang kedua untuk melihat kondisi terakhir yang ada di bagian dari area ini. Baik, kita lanjut saja untuk menuju ke arah tikungan yang kedua, ketiga, dan nanti kita akan potong untuk masuk ke dalam zona tengah seperti apa progres maupun aktivitas warga yang melakukan relokasi di bagian zona tengah. Dan saat ini untuk kondisi sebelumnya kita masuk menuju ke arah zona tengah, kita melihat di sini untuk long lap penalti maupun dari run up-nya akan dipersiapkan untuk dilakukan painting lanjutan nanti setelah dari tim road grid kembali dari Abu Dhabi untuk menuntaskan pengerjaannya di sana. Dan seperti inilah untuk kondisi rumah warga yang berada di zona tengah. Saat ini masih sebagian warga persiapan untuk packing untuk melakukan relokasi mandiri, yang dimana untuk bagian zona tengah ini nanti akan dibangun sejumlah resort yang sudah ditentukan beberapa bulan yang lalu, dan investasi yang untuk ke depan 10 tahun ke depan nanti akan segera dilakukan pengerjaan setelah dari area zona tengah ini akan dikosongkan dan dikerjakan selanjutnya untuk dapat menuntaskan penunjang dari fasilitas sirkuit Mandalika untuk beberapa tahun ke depan. Dan setelah ini nanti kita akan menuju ke bagian zona timur untuk menuju ke bagian dari pengerjaan seperti apa kondisi terakhirnya dan seperti apa progres terakhirnya di sore hari dari proses pembuatan akses masuk dari zona timur yang saat ini masih dalam progres pengecoran untuk dapat dituntaskan. Berikut dengan penuntasan dengan sistem drainase seperti box culvert yang tertanam di bagian sisi kiri dan kanan untuk antisipasi genangan air apabila terjadi hujan di area Cape Mandalika. Baik, sejumlah pekerja ataupun alat berat masih beroperasi dari pengerjaan proses penuntasan akses jalur masuk di sini. Berikut juga dengan pengerjaan di bagian zona timur ya, dimana untuk bagian zona timur nanti akan dilakukan penuntasan dari pembuatan lokasi parkir dari kendaraan-kendaraan para penonton nantinya untuk dapat terparkir di sana dan dapat ditampung semaksimal mungkin untuk menjaga dari keamanan dari kendaraan para penonton. Dan nanti para penonton akan memasuki sirkuit Mandalika melalui jalur ini. Seperti inilah untuk bentuk dan rupa dari jalur yang terbentuk dan saat ini masih dikerjakan untuk dapat segera dituntaskan. Dan keindahan pantai yang ada di sisi selatan masih memanjakan kita, dan untuk para penonton nantinya sembari menunggu perhelatan maupun dari liburan nantinya di area Cape Mandalika untuk tahun ini dan tahun depan, semoga saja untuk Indonesia kembali pulih setelah pasca dari bencana ataupun dari pandemi yang melanda di Indonesia pada umumnya. Dan setelah ini kita kembali fokus menuju ke lintasan, melihat ke area sirkuit Mandalika yang memiliki panjang sekitar 4,31 km dan memiliki tikungan sebanyak 17 tikungan.
Dan kita fokus di bagian lintasan area tikungan yang ke-7 sampai dengan tikungan ke-10 dengan kondisi masih baik-baik saja dari area sisi kiri dan kanan, dimana untuk lampu-lampu penerangan sudah terpasang rapi di bagian sisi kiri dan kanan dari area lintasan. Berikut juga nanti persiapan akan dituntaskan dari proses painting yang ada di run up area tikungan yang ke-7, 6, dan 8 dan menuju ke arah tikungan yang ke-9. Dan saat ini juga seperti biasa kita akan memantau kondisi Bukit Trisakti, yang dimana untuk progres maupun capaian pengerjaan yang kita akan putari bukit ini nanti seperti apa. Dan teman-teman perlu ketahui juga dari jalur yang terbentuk di sini nanti akan terkoneksi dengan badan jalur yang ada di zona tengah, sehingga nanti memudahkan para penonton untuk dapat menaiki bagian dari Bukit Trisakti di sini untuk dapat menonton perhelatan MotoGP maupun event-event internasional yang diselenggarakan di Indonesia atau khususnya di sirkuit Mandalika. Dan setelah ini juga nanti kita akan memantau kondisi parkir di zona barat seperti apa. Lanjut saja untuk memutari Bukit Trisakti ini, dan setelah ini nanti kita akan menuju ke bagian zona barat untuk melihat kondisi dari ataupun progres pengerjaan area parkir yang ada di sana. Dan adapun juga untuk tanggapan-tanggapan dari para rider WSBK kemarin, seperti Jonathan Rea yang saat itu melakukan dari memacu kendaraannya di sirkuit Mandalika, dan setiap grip-grip yang ada di area lintasan Mandalika ini cocok sebenarnya dengan cuaca yang dingin, dimana untuk para pembalap juga sangat menyukai ya dari lintasan sirkuit Mandalika. Berikut dengan cukup merasa puas dari sirkuit Mandalika dengan lintasan yang berkonsep 17 tikungan yang ada di sirkuit Mandalika ini. Luar biasa, semoga saja ke depan sirkuit Mandalika ini terus nanti akan digunakan sebagai perhelatannya, sebagai event-event internasional yang akan dilaksanakan di sirkuit Mandalika, menunggu proses dari pembangunan yang ada di sekitaran dalam maupun sisi luar dari area sirkuit Mandalika. Dan seperti biasa, lanjut saja untuk melihat kondisi di bagian zona barat seperti apa, dan seperti apa untuk progres pengerjaan yang lain. Tentunya tetap stay tune terus bersama channel ini, jangan lupa ya, jangan di skip, dan tetap nikmati suasana pantai yang berada di bagian sisi barat maupun sisi selatan dari area sirkuit Mandalika. Baik, seperti inilah untuk kondisi dan capaian pengerjaan dari pembentukan dan proses pengecoran sebagai lokasi parkir yang ada di zona barat. Masih terus dikerjakan berikut dengan jalur-jalur yang terkoneksi dengan pintu masuk di area sisi barat dari sirkuit Mandalika.
Seperti inilah untuk pengerjaan yang terus dikerjakan dari pagi sampai dengan sore hari ini semenjak dari selesainya perhelatan WSBK maupun IATC kemarin, terus dilakukan untuk dapat dituntaskan dari semua sisi seperti zona tengah, zona timur maupun zona barat di sini. Dan demikianlah untuk informasi dan capaian terkini dari pengerjaan di sirkuit Mandalika. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa ya di subscribe, di komen, di like, dan di share, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui update terbaru dari capaian pengerjaan di sirkuit Mandalika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasih, tetap jaga protokol kesehatan.